Saat dipenjarakan di Roma, Paulus menulis surat Efesus, Filipi, dan Kolose. Surat Filipi tidak membicarakan doktrin yang tegas seperti Efesus dan Kolose, melainkan menekankan satu hal, yaitu terbebas dari perselisihan. Surat Filipi pasal 4 ayat 2 menuliskan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kedua saudari yang melayani ini tidak rukun. Inilah alasan Paulus menasihati mereka. Surat Filipi memberi penekanan khusus pada masalah kerendahan hati, kedamaian, dan saling mengasihi. Dapat dikatakan bahwa surat Filipi adalah catatan tambahan untuk 1 Korintus pasal 13. Paulus meminta jemaat di Filipi untuk dengan rendah hati memandang orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Setelah itu dia menyebutkan bagaimana Tuhan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Paulus mengatakan bahwa ini adalah pikiran Kristus. Karena itu dia meminta mereka untuk di dalam diri mereka menaruh pikiran yang juga ada dalam Yesus Kristus. Namun meskipun ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan. Dengan standar yang begitu tinggi, kedua saudari itu pasti berpikir bahwa untuk mencapai standar ini adalah mustahil. Oleh karena itu dalam Filipi pasal 2 ayat 12-18, Paulus menasihati mereka. Filipi pasal 2 ayat 12 menuliskan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengatakan bahwa di masa lalu ketika dia memberitakan Injil kepada mereka selalu taat. Karena ada sesuatu yang salah, mereka harus lebih taat lagi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut adalah terhadap Tuhan, gentar adalah terhadap diri sendiri. Di satu sisi kita harus takut akan Tuhan, di sisi lain kita harus gentar terhadap diri sendiri. Godaan itu begitu kuat, oleh karena itu kita gentar. Tuhan itu hebat, karena itu kita takut. Alkitab membagi masalah keselamatan menjadi 3 tahap. Di masa lalu Tuhan membebaskan kita dari hukuman neraka. Di masa sekarang Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Di masa depan Tuhan akan membuat kita masuk ke dalam kerajaan untuk meraja bersama Kristus. Beberapa orang Kristen mungkin telah menerima keselamatan masa lalu, tetapi mereka mungkin tidak menerima keselamatan masa kini dan masa depan. Beberapa yang lain telah menerima keselamatan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Adalah mungkin untuk dibebaskan dari hukuman neraka dan juga dosa setiap hari. Dibebaskan dari hukuman neraka bukan berarti meraja di masa depan. Kita bersyukur dan memuji Tuhan karena kita telah diselamatkan. Namun masih ada 2 aspek keselamatan yang belum kita capai. Oleh karena itu, kita perlu mengejar lebih jauh. Kita telah diselamatkan dari neraka, tetapi kita masih perlu dibebaskan dari dosa, dan kita perlu mengejar kemuliaan di kerajaan di masa depan. Karena itu, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Di dalam diri sendiri kita tidak mampu. Tetapi bila kita bersedia untuk menyerah dan percaya, Kristus akan melakukannya bagi kita. Sementara seseorang harus mendengar sisi kebenaran ini, ada sisi kebenaran yang lain, yaitu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ini adalah tanggung jawab kita. Bila kita tidak melakukan ini, kita akan tersingkir. Kristus telah mati dan menumpahkan darah bagi kita. Dia juga bangkit dan naik ke surga bagi kita. Beberapa orang mungkin berpikir karena Kristus telah melakukan segalanya, yang kita perlu lakukan hanyalah beribadah dan menjadi pasif. Tidak perlu berdoa, membaca Alkitab, dan mempersembahkan.
Namun kita perlu tahu bahwa justru karena Tuhan telah melakukan hal ini, kita dapat mengerjakan keselamatan kita dengan lebih sungguh-sungguh. Karena Tuhan telah melakukannya, kita harus menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Ada ayat yang memberitahu kita jawabannya. Filipi pasal 2 ayat 13 menuliskan, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ayat 12 dan 13 adalah dua sisi kebenaran yang paling mulia. Mereka mencakup semuanya. Bila kita melihat ayat 12, kita berpikir bahwa kita harus melakukan segalanya. Namun bila kita melihat ayat 13, sepertinya Allah yang melakukan segalanya. Di satu sisi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Di sisi lain Allah akan mengerjakannya. Hal ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kedua ayat ini menjelaskan dua aspek penting dari kebenaran Alkitab. Di satu aspek ada banyak perintah yang keras. Tuhan memerintah kita untuk melakukan ini dan itu. Seolah-olah Tuhan memberi kita beban yang berat, yang nyaris tidak dapat kita tanggung. Namun di sisi lain ada banyak janji Tuhan. Mereka memberitahu bahwa hal ini dan itu ditangani oleh Tuhan. Semuanya adalah anugerah dan pekerjaan Tuhan. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena kurangnya pemahaman tentang kedua aspek kebenaran ini, beberapa orang cenderung bertindak secara ekstrim. Beberapa orang berpikir bahwa segala sesuatu adalah perintah Tuhan, dan mereka harus melakukan semuanya sendiri. Mereka melihat perintah-perintah Allah sebagai beban yang berat. Mereka tidak mampu menanggungnya, namun mereka takut untuk tidak menurutinya. Yang lain berpikir bahwa segala sesuatunya adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya adalah pekerjaan Tuhan, sehingga mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Hal ini selalu berkenaan dengan kelemahan diri mereka sendiri. Ketika manusia menyimpang, ada bahaya bahwa dia akan melanggar perintah Allah, atau tidak akan menerima janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kebenaran Tuhan seimbang di kedua sisi. Tuhan sedang bekerja di dalam kita, dan kita bekerja di luar, mengerjakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kita. Bila kita hanya membiarkan Tuhan bekerja di dalam tanpa kita bekerja secara lahiriah, kita tidak akan menerima apapun. Tetapi bila kita bekerja secara lahiriah tanpa Tuhan bekerja di dalam kita, kita juga tidak akan mencapai apapun. Semua hal dalam kehidupan manusia tercakup oleh dua hal ini, yaitu kemauan dan pekerjaan. Kemauan adalah keputusan batin, dan pekerjaan adalah perilaku lahiriah. Apapun yang diputuskan di dalam, kita memenuhi di luar. Kemauan mengacu pada situasi batin kita, pekerja mengacu pada kehidupan lahiriah kita. Tetapi baik kemauan maupun pekerjaan lahiriah kita merupakan pekerjaan Tuhan di dalam kita, sampai kita dapat memuaskan hatinya. Semua kemauan kita harus sesuai dengan pergerakan Tuhan, dan semua pekerjaan kita juga harus sesuai dengan pergerakan Tuhan. Sering kita ingin taat pada Tuhan tetapi tidak bisa. Namun Tuhan berkata, "Aku bekerja di dalam kamu." Oleh karena itu adalah mungkin untuk taat. Kamu bisa melakukannya. Banyak orang Kristen sangat menderita karena mereka tidak dapat melakukan banyak hal. Berkali-kali mereka berkata kepada Tuhan, "Adalah penderitaan untuk taat kepadamu. Aku tidak dapat melakukannya. Aku ingin meninggalkan dunia, tetapi tidak dapat melakukannya. Aku seharusnya tidak membenci seseorang, tetapi aku tidak dapat menahannya." Tuhan tidak bermaksud agar kita menderita. Dia ingin bekerja di dalam kita sampai kita bisa melakukannya. Karena itu kita harus berkata kepada Tuhan, "Meskipun aku tidak mampu taat kepadamu, dan aku tidak dapat meninggalkan dunia di belakangku, juga aku tidak tahu bagaimana mengasihi orang lain. Mohon Engkau bekerja di dalamku, sampai aku bersedia untuk taat kepadamu, sampai aku bersedia untuk menyerahkan dunia, dan sampai aku bersedia untuk tidak membenci orang lain."
Bila kita percaya setelah berdoa, pasti akan ada perubahan. Dengan melakukan dan percaya seperti ini, kita dapat mengatasinya. Tuhan mau bekerja sejauh yang kita mampu. Abraham meminta seorang hamba untuk menjemput Ribka. Hamba itu harus pergi ke Kanaan. Tetapi unta untuk perjalanan itu dipersiapkan oleh Abraham. Dengan diri kita sendiri kita tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Namun Tuhan bekerja di dalam kita untuk membuat kita berkehendak, bekerja dan melakukannya. Segala sesuatu yang dapat memuaskan hati Tuhan datang melalui pekerjaannya di dalam diri kita. Dia membuat kita mau dan bekerja untuk kepuasannya. Bila kita mengingat hal ini, kita akan berjalan di jalan yang benar. Bila kita ingin memperoleh keselamatan yang penuh, bila kita ingin hidup kita bersih dan sempurna, kita memerlukan Tuhan bekerja. Tuhanlah yang bekerja, dan hasilnya kita bisa bekerja. Setiap hari kita harus berpegang pada fakta bahwa bukan kita, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bila kita melihat Alkitab sebagai standar yang tinggi, berpikir bahwa kita harus melakukan semua hal ini dan mencoba untuk melakukannya, kita pasti akan gagal. Kita hanya harus memohon Tuhan untuk bekerja sampai kita berkehendak. Ada dua kesalahan umum. Salah satu kesalahan adalah berpikir, saya ingin berbuat baik, berharap berbuat baik, berharap memiliki kehidupan yang rohani. Kesalahan kedua adalah berpikir, saya sudah diselamatkan dan saya tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Sepertinya Kristus akan membuat orang ini bersemangat tanpa harus berdoa, membaca Alkitab, atau memberi persembahan apapun. Kesalahan yang pertama adalah berpikir bahwa seseorang dapat berbuat baik dengan dirinya sendiri. Sedangkan kesalahan berikutnya adalah berpikir bahwa seseorang tidak perlu melakukan apapun setelah diselamatkan. Seseorang tidak dapat memiliki kehidupan yang rohani bila tidak rajin. Hari demi hari kita harus rajin mengerjakan keselamatan kita. Kita tidak putus asa karena Tuhan telah bekerja. Karena kita telah menerima Tuhan yang bekerja, kita pasti dapat melakukannya. Contohnya adalah tentang mengampuni. Tuhan berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Karena kita memiliki iman di dalam kita, kita dapat berkata kepada hati kita yang membenci, kebencian, menjauhlah dariku. Karena kita memiliki iman seperti itu, ketika orang meminta maaf, kita dapat memaafkan dia. Karena kita percaya Tuhan telah melakukannya, kita mampu melakukannya. Iman bukan hanya diperlukan dalam hal pengampunan, tetapi juga dalam hal membaca Alkitab, berdoa, dan tidak mengasihi dunia. Bila kita percaya bahwa Tuhan membuat kita mampu, kita akan mampu. Filipi pasal 2 ayat 14 menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Rasul Paulus memberitahu orang-orang percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam diri mereka dalam kemauan dan pekerjaan. Hasil dari bekerjanya Tuhan adalah perdamaian dengan orang lain, tanpa sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 13 memberitahu kita bahwa hayat Tuhan bekerja di dalam kita. Sebagai hasilnya adalah ayat 14, yaitu kedamaian mutlak. Filipi pasal 2 ayat 18 menuliskan, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Paulus bersukacita, namun dia juga ingin mereka bersukacita bersama dia. Mereka yang memiliki kuasa Tuhan yang bekerja di dalam mereka akan memiliki sukacita. Kita harus percaya pada apa yang telah Tuhan lakukan, maka kita juga akan menjadi mampu. Sekarang yang diperlukan hanyalah kesediaan kita. Tuhan memberkati.